Ada pengalaman seru selama aku berkunjung ke Sidoarjo ini. Hanya di rumah aja bukan solusi, namun keliling-keliling daerah menjadi solusi agar dapat insight yang lebih baik. Salam Traveler Solo. Kota Sidoarjo merupakan kota penghasil udang nomor 1 se-Jawa Timur Raya. Bahkan produksi udang di Sidoarjo sudah diekspor ke berbagai daerah di Jawa Timur hingga dikirim ke luar Pulau Jawa seperti Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Fakta lainnya dari Sidoarjo adalah menempati peringkat ketiga untuk UMR seprovinsi Jawa Timur, sehingga orang-orang luar daerah Sidoarjo ngerantau untuk bekerja di perusahaan-perusahaan seperti bidang retail, bidang rekonstruksi bangunan, bidang makanan dan minuman untuk melangsungi kebutuhan hidupnya masing-masing. Sebelum mengeksplor kota Sidoarjo lebih jauh lagi, saya akan mencicipi terlebih dahulu makanan khas dari Sidoarjo, yaitu kupang lontong. Kupang lontong ini berbahan dasar gula, petis, lontong, ada keremasannya juga, dan kerang. Dan disajikannya tepat pada siang hari. Enak tenan bro. Secara geografi, Sidoarjo sebelah utara berbatasan dengan Surabaya, sebelah timur berbatasan langsung dengan laut, sebelah selatan berbatasan dengan Pasuruan, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Next, Museum Hutan Tular. Destinasi yang mencuri perhatian aku adalah Museum Hutan Tular. Museum Hutan Tular ini didirikan pada tahun 1937 oleh Gottfried Harjo Wolf von Weber, seorang warga Surabaya berkebangsaan Jerman. Sedangkan tujuan utama didirikannya Museum Hutan Tular ini adalah mewujudkan masyarakat yang cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Museum Hutan Tular sekarang ini dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Museum ini mempunyai koleksi yang banyak sekali, tetapi mohon maaf, koleksi tersebut tidak dapat direkam karena tidak dapat izin dari penjaga Museum Hutan Tular. Posisi aku sekarang berada di depan patung pendiri dari Museum Hutan Tular, yaitu von Weber. Nah, di sini tertera sejarah untuk berdirinya Hutan Tular ini hingga beliau meninggal dunia. Pada akhirnya, Museum Hutan Tular ini berdiri kokoh hingga sekarang, serta banyak pengunjung untuk ke Museum Hutan Tular bertujuan mengedukasi siswa-siswi untuk mengingat sejarah berdirinya Museum Hutan Tular. Destinasi kedua yang saya kunjungi adalah Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo ini mengejutkan warga seluruh Indonesia dengan adanya peristiwa ini. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 ini terjadi ada dua versi. Yang versi pertama adalah akibat dari kesalahan dalam pengoboran. Yang kedua, faktor bencana alam yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya semburan lumpur lapindo ini. Semua bencana alam pasti ada kerugian, baik kerugian nyawa maupun material. Lumpur lapindo ini telah menenggelamkan 16 desa dan 3 kecamatan. 3 kecamatan ini termasuk Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin, dan Kecamatan Jabon.
Di layar kaca ini terdapat monumen tragedi lumpur Lapindo, di mana para korban semburan lumpur Lapindo tidak digubris oleh pemerintah untuk menuntut ganti rugi akibat peristiwa ini. Seperti teman-teman lihat di layar kaca, ada suara rakyat yang berkaitan dengan ganti rugi lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo telah menenggelamkan rumah penduduk lokal di sekitar sini, pabrik, hingga tempat ibadah pun ikut tenggelam dan rata dengan tanah. Seperti di video ini teman-teman, terlihat masjid rata dengan tanah. Sungguh memilukan untuk peristiwa ini. Banyak warga lokal di sekitar lumpur Lapindo ini kehilangan mata pencahariannya. Untuk itu, warga lokal berdalih untuk bekerja sebagai jasa keliling di sekitar tempat kejadian, disambi dengan tour guide untuk menceritakan kisah kelam lumpur Lapindo 17 tahun silam. Nah, teman-teman pernah mengenal pahlawan buruh belum sebelumnya? Jika belum, ada fakta unik nih di sekitar tempat ini. Fakta uniknya adalah pada tahun 1992, pahlawan buruh yang bernama Marsina pernah bekerja di sekitar tempat ini yang sudah menjadi lumpur Lapindo. Beliau yang berasal dari Nganjuk, Jawa Timur ini pernah bekerja di PT Catur Putra Surya, pabrik yang memproduksi arloji ini di sekitar Porong Sidoarjo ini. Bagi teman-teman yang sekedar lewat jalan Porong Sidoarjo atau ingin berlibur ke kota lain yang melewati jalan Porong Sidoarjo, yuk sempatkan mampir ke wisata lumpur Lapindo ini. Warga lokalnya ramah, supel, asik loh teman-teman. Jadi jangan khawatir jika teman-teman ingin berkunjung ke wisata lumpur Lapindo Sidoarjo ini. Next, wisata Bahari Tlocor. Selanjutnya tempat yang saya kunjungi yaitu wisata Bahari Tlocor yang berada di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Fakta uniknya dari wisata Bahari Tlocor ini atau Pulau Sarinah, di mana pulau ini terbentuk dari hasil sedimentasi lumpur yang keluar dari lumpur Lapindo di Kampung Tlocor. Kebetulan aku ke wisata Bahari Tlocor ini ada beberapa TNI untuk meresmikan wisata Bahari Tlocor ini sebagai objek wisata yang diresmikan pada tanggal 3 Desember tahun 2023 ini. Tujuan diresmikan wisata Bahari Tlocor ini adalah untuk membantu warga lokal untuk melestarikan desanya sehingga terawat dengan baik. Sampai di sini untuk eksplor Sidoarjo kali ini. Mungkin teman-teman ada saran untuk mengunjungi kota mana yang akan aku kunjungi. Aku berharap setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman mendapatkan insight untuk berwisata ke tempat yang aku kunjungi saat itu. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di tempat berikutnya.